Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Masih dengan Sharing Pajak M&Co, dan kali ini kita akan membahas satu materi yang pada akhir-akhir ini, bulan ini April ya, April, Mei, Juni, bulan dimana kita harus berpikir ya, apakah kita ikut program PPS atau tidak. Masih ada waktu panjang untuk berpikir. Nah, yang mau kita bahas pada kali ini adalah bahwa akhir-akhir ini ada kepanikan, ada kegalauan. Ya, semua wajib pajak yang mendapatkan email, ya, galau dan paniknya ini karena ada email. Ada yang dari Jepang, ya, WNI yang ada di sana pun dapat email. Ya, yang di Indonesia saja belum dapat, tapi yang di Jepang sudah dapat, yang di Qatar sudah dapat. Ya, teman-teman di Qatar juga sama ya. Waktu itu menyampaikan ke kita, Pak, kami kok dapat email seperti ini, harus kami ikuti apa tidak? Ada kepanikan di situ, ada kegalauan di situ. Filipina, Malaysia, ya. Jadi alhamdulillah dengan channel YouTube kita ini banyak yang kemudian menanyakan kepada kita. Ya, walaupun saya tidak mencantumkan nomor handphone saya, tapi kok kebetulan mereka mencari-cari, ya, dan akhirnya ketemu juga, dapat handphone, telepon ke saya, WA ke saya. Nah, kali ini kita akan coba lihat ya, apa kepanikannya, apa kegalauannya dari teman-teman itu, termasuk teman-teman yang ada di Indonesia. Baru kemarin saja ada satu orang ibu-ibu ya datang, Pak, saya dapat surat, Pak. Data dari kantor pajak itu 19 miliar. Di SPT saya cuma 1 miliar. Ada selisih 18 miliar. Kegalauan dia adalah, dia dapat informasi kalau selisih itu harus kena 14%. Nah, ini kan luar biasa, 18 miliar kali 14%. Udah nggak kebayang deh nilainya kan? Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi adanya email-email seperti ini? Ya, saya akan siapkan amunisi saya ya, ini kacamata ya, maaf ya, ini bukan iklan ya, ini ada tab saya ya. Nah, suratnya kurang lebih seperti ini bunyinya ya, saya akan gambarkan sedikit ya. Jadi intinya adalah surat itu memberikan himbauan, himbau ya, ini menghimbau untuk ikut PPS. Kenapa dihimbau ikut PPS? Karena kantor pajak mendapatkan data, ada selisih harta ya. Ini karena apa? Oh, ada data ya yang menyebabkan ada selisih harta. Selisih harta ya. Selisih atas apa? Atas harta versi ya, versi nah, ini dua ya. Yang pertama versi SPT tahunan ya, SPT tahunan. Ya. Dengan data yang didapatkan oleh DJP dari akses informasi. Nah, ini ya, akses informasi DJP. Ya, DJP. Ya, kita tahu DJP saat ini sudah memiliki akses yang sangat luas, sangat dalam. Ya, bahkan data di luar negeri pun DJP sudah bisa mendapatkan akses. Rekening bank, misalnya, saham, properti, ya, itu semua sudah bisa diakses. Nah, dari akses itu akhirnya sistem DJP menyesuaikan nih. Misalkan nih, ada data yang pertama nih, kas dan setara kas. Ya, kas dan setara kas. Setara kas itu ya aset yang bisa dicairkan segera. Ya, langsung bisa diambil, dibelanjakan ya. Berarti apa ini? Ya, ini bank dan deposito misalnya yang bisa segera dicairkan ya. Lebih tepatnya rekening bank saja ya. Kalau deposito kan butuh waktu ya, karena ada jatuh temponya. Nah, misalnya nih di SPT tahunan itu kas setara kasnya itu kita melaporkan ada 5 nih, ada 5 jenis. Dan nilainya adalah 1 miliar misalnya nih, 1 miliar. Lalu dari akses informasinya DJP misalnya ya, DJP dapat data misalnya dia dapat 2. Ya, datanya 200 juta misalnya. Jadi DJP-nya lebih kecil daripada yang kita laporkan di SPT.
ini pun juga disajikan dalam surat atau email itu. Jadi DJP memberikan data apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dan data yang ada di SPT. Dia bandingkan, ya. Nah, kalau kita di SPT-nya lebih tinggi, ini kan 5 lebih besar nih ya. 1 miliar, ini 5, ini 2, 200. Data wajib pajak kan lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ya, ini cenderung aman, cenderung ya. Bukan pasti aman, tapi ini cenderung aman. Karena kita dianggap sudah melaporkan lebih banyak, ya. Lalu ada lagi, ya. Investasi misalnya. Investasi. Nah, ini bentuknya misalnya saham di PT, penyertaan di CV misalnya, obligasi, itu masuk ke kelompok ini. Di SPT misalnya, ini ada 3, ya, nilainya 300 juta. Kemudian di kantor pajak menemukan ada 7, nilainya 15 miliar. Nah, ini patut dicermati di sini, ya. Ini lebih kecil yang punya kita nih. Jadi email yang kemarin itu basisnya adalah SPT tahun 2020, ya. Basisnya tahun 2020. Maka saldo yang kita cari adalah saldo yang tahun 2020. SPT tahun 2020. Saldo kekayaan kita 31 Desember 2020, ya. Kemudian ada lagi nih kendaraan, ya. Ada harta bergerak gitu ya. Atau alat transportasi gitu ya. Ada alat transportasi misalnya. Oke, kita nggak usah banyak-banyak ya. Kita laporkan satu, misalkan harganya 400 juta. Kemudian DJP-nya 0 misalnya, ya. Dari tarian data, DJP nggak dapat. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Ya. Perbedaan antara 5 dengan 2 nih. Kenapa bisa beda? Kalau kita laporkan rekening bank kita 5, kenapa DJP dapatnya cuma 2? Berarti dia nggak bisa akses keseluruhan dong. Memang benar. Karena kemampuan akses untuk rekening bank ini, DJP hanya mendapatkan data yang saldonya itu lebih dari atau sama dengan 1 miliar. Di bawah itu, DJP tidak mendapatkan data dari OJK atau dari bank yang bersangkutan. Ya, sehingga kalau kita lihat nih, ini ada 2, karena 2 itu yang, nah harusnya 2 miliar ya ini ya, 2 miliar deh. Nah ini 2 miliar, ini 10 miliar deh ya, nah, saya rubah ya. Ini 10M, DJP 2 miliar. Ya, jadi DJP kenapa dapat 2 ini? Karena ada 2 rekening yang masing-masing 1 miliar. Sementara kita 10 miliar nih. Ya. Atau kalau 10 kebanyakan ini ya, 10 kebanyakan. Nah, kita 15 rekening deh ya. Ya. Biar pas contohnya ya. Nah, kita 10 miliar di situ. Ada 2 rekening yang 1M, lalu yang lain-lain di bawah 1 miliar. Nah, yang di bawah 1 miliar itu DJP tidak bisa mencium dari akses informasi ini. Karena akses informasi ini hanya mendapatkan data simpanan 1 miliar ke atas. Ya. Tapi intinya kalau kita sudah melaporkan lebih tinggi dari DJP, itu cenderung aman. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah di sini nih. Di sini ada 3. Saya ganti merah dulu ya. Oke. Nah, ini ada 300. 3 aset. DJP menemukan ada 7. 15 miliar. Ini yang jadi masalah, ya. Sementara jadi masalah, ya. Nah, berarti apa nih? Kita lebih, kita belum mengungkapkan seluruh aset kita. Masih ada aset yang terlewat di situ. Nah, inilah yang harus ada penjelasan di sini. Kalau misalnya memang itu aset yang belum kita laporkan, maka pilihannya bisa, pilihannya adalah PPS versus pembetulan SPT. Ya. Jadi kita cukup memasukkan aset-aset yang belum diungkapkan tadi. Berarti yang 5 ya, 4 ya, 7 kurangi
7 kurangi 3, berarti ada 4 aset yang belum masuk nih. 4 aset belum masuk, maka pilihannya ada 2, silahkan PPS, silahkan pembetulan. Jadi himbauan ini sebetulnya tidak tidak meminta wajib pajak untuk ikut PPS. Ini himbauan ya, untuk mempertimbangkan ikut PPS atau tidak. Nah, soal ikut apa tidak kan tergantung kita sendiri nih. Ya. Nah, bagaimana kita memilih ikut PPS apa tidak? Kita harus menghitung resiko ya. Jadi pilihan ini, pertanyaan adalah pilih yang mana ini? Ya. Pilih yang mana? Jawabannya adalah hitung dulu resikonya. Hitung resiko ya. Hitung resiko. Misal nih, resiko ikut PPS nih. Nah, resikonya. Misalkan resiko PPS kena tarif 14% misalnya. Misal ya, resikonya 100 juta. Misal. Ya. Lalu ketika kita berpikir, wah, saya mau pembetulan saja deh. Maka 2017 sampai 2020 betulkan SPT. Masukkan aset-aset yang di situ, aset yang waktu tahun itu kita beli dan belum masuk di SPT. Masukkan di situ. Tapi nggak sekedar masukkan aset saja. Selain masukkan aset, masukkan sumber uang untuk memperoleh aset itu. Atau sumber transaksi untuk dapat uang itu, dapat aset itu. Misal apa? Oh, ini dari hutang. Masukkan hutangnya. Oh, ini dari warisan. Masukkan penghasilan warisannya. Selesai. Ya. Tetapi kalau ada penghasilan yang belum dipajaki dan itu objek pajak, harus dihitung. 17 dihitung, 18 dihitung, 19 dihitung, 20 dihitung. Loh, kok 16 nggak dihitung, Pak? Boleh kalau mau ngitung, ya. Tapi nggak dihitung pun nggak apa-apa. Kenapa? 2016, tahun ini 2022 kan sudah daluarsa. Ya. Maka kita boleh nih nggak bayar pajaknya. Boleh nggak bayar pajaknya. Bayar pajak boleh nggak? Ya boleh saja. Ya. Silakan bayar pajaknya. 2016 silakan. Tapi enggak pun nggak masalah karena sudah daluarsa penetapan pajak. Kita nggak mungkin ditetapkan oleh kantor pajak. Kita nggak mungkin diperiksa oleh kantor pajak. Ya. Nah, sekarang ya kembali ke sini ya. Resiko pembetulan adalah 2017 kita betulkan, oh pajaknya kena 50 juta. 2018, oh kenanya 100 juta. 2018, kenanya 20 juta. 2020 kenanya sekian juta. Total ya, totalnya ya, dari 2017 sampai 2020 totalnya 500 juta nih. Ternyata kalau pembetulan kita kenanya lebih tinggi daripada kalau kita PPS. Nah, setelah kita menilai resiko itu, baru kita pilih. Ya, ikuti himbauan atau kita tidak mengikuti. Itu pilihan kepada wajib pajak. Jadi nggak usah panik, nggak usah panik. Ya, tidak selalu harus ikut PPS. Ya, kita boleh pilih kok. Ya, dengan membetulkan SPT belum tentu kita bayar pajak. Dalam hal apa kita gratis nggak bayar pajak? Misalnya, aset itu dari warisan. Warisan bukan objek pajak. Anda nggak perlu bayar pajak. Cukup betulkan SPT saja. 2017 warisan misalnya. 2018 hibah dari orang tua. Nggak kena pajak juga. 2020 misalnya, oh ini dari hutang. Tapi cicilannya, sumber penghasilannya kita cukup untuk membayar utang itu. Semuanya aman. Ya. Maka Anda Bapak Ibu sekalian harus menghitung nilai resiko ini ya. Ketika PPS-nya lebih murah, ya, orang yang normal, orang yang sehat pasti akan pilih PPS. Apalagi dengan PPS ini kita tidak akan diperiksa nih, tidak diperiksa lagi. Ya, untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Kita nggak direpotkan dengan kita ngasih rekening ke kantor pajak. Kita nggak direpotkan dengan mana nota-notanya. Nggak akan ditanya dari mana beli aset-aset ini. Ya, jadi 100 juta ini untuk membeli kerepotan di sini. Ya, dan membeli resiko yang akan terjadi.
Itulah keuntungan kita untuk ikut PPS. Tapi kalau ikut PPS, nggak ada keuntungan apapun yang kita terima, ya nggak perlu kita ikuti. Nggak perlu kita ikuti. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan email-email itu, bahwa kita dihimbau untuk ikut PPS, itu baru sekedar himbauan. Bukan kita kemudian, ayo langsung ikut PPS kali 14%. Jangan. Itulah yang bikin kita panik, kita galau. Ya, maka pelajari aturan-aturan pajak, lihat channel YouTube kita, Sharing Pajak M&Co, atau YouTube yang lain, itu banyak sekali membahas masalah PPS ini. Ya, jadi pesan saya adalah jangan panik, jangan galau kalau mendapatkan email apapun dari kantor pajak. Ya, asal Anda paham, Anda pelajari, Anda dalami, dan laporan pajak Anda sudah mencerminkan profil Anda, maka insya Allah Anda akan aman. Ya, jangan panik, jangan galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.